Kemudian akhirnya Khabbab pun membuka bajunya, punggungnya, dan kemudian Umar melihat di punggungnya Khabbab luka bakar yang luar biasa mengerikan sehingga Umar pun bergetar. Lihat apa yang terjadi dengan Khabbab ini. Sampai sedemikian akhir hidupnya Khabbab ibn al-Arat, akhirnya Allah berikan padanya apa-apa yang lam yakun yahlam bihi, yang dia dulu mimpiin aja nggak berani. Like and subscribe. Satu hari ketika Umar radhiyallahu anhu jadi pemimpin, jadi khalifah, khulafa ar-rasyidin, okay? Datanglah kepadanya Al-Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu. Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu. Okay? Kemudian Khabbab pun duduk di tempatnya. Umar berada di tempat yang dimuliakan sebagai seorang khalifah Rasyidin. Kemudian dia berkata kepada para jamaah, termasuk kepada Khabbab, "Wallahi ma kana ahadun ahaqqu bihadzal majlis min rajul wahid." Sungguh demi Allah, tidaklah seseorang lebih pantas untuk berada di tempat ini kecuali satu orang. Yang di tempat yang sangat dimuliakan ini, yang pantas duduk di sini sebenarnya cuma satu orang. Khabbab bin al-Arat berkata, "Wa man huwa ya Amirul Mu'minin?" Siapa itu orang ya Amirul Mu'minin? Umar berkata, "Bilal ibn Rabah." Dia benar-benar diazab di jalan Allah di masa-masa awal. Demikian kan kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Khabbab berkata radhiyallahu anhu, "Demi Allah ya Amirul Mukminin, ma kana ahaqqu minni." Tidaklah dia lebih berhak atas tempat itu daripada aku, yakni aku lebih berhak di situ daripada Bilal. Kemudian akhirnya Khabbab pun membuka bajunya, punggungnya, dan kemudian Umar melihat di punggungnya Khabbab luka bakar yang luar biasa mengerikan sehingga Umar pun bergetar. Lihat apa yang terjadi dengan Khabbab ini sampai sedemikian rupa. Jadi demikian, Khabbab ini tadinya seorang pemuda yang cerdas dan kemudian amanah. Gulamnya Ummu Anmar. Ummu Anmar senang sama Khabbab, kemudian dibawalah Khabbab ke ahli bikin pedang, disuruh belajar, fa'atkan. Akhirnya dia mendalami hal itu dan ternyata bakat, terus cepat jago. Jadilah dia seorang sayyaf, yakni ahli bikin pedang yang ahli, Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu. Dan akhirnya dibebaskan oleh Ummu Anmar, tapi menjadi maulanya. Tadinya kan budak, ya kan? Jadi maulanya. Maulanya Bani Zuhrah. Bani Zuhrah ini masih Quraisy. Tayyib. Kemudian teruslah dia melakukan kerjaannya dan orang pada datang kepadanya untuk memesan bikin pedang. Kenapa? Akhlaknya yang baik, amanahnya yang baik, dan akal yang cerdas. Kalaupun masih muda. Kemudian Khabbab ibn al-Arat nih, dia dengar dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum Rasul masuk Dar Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Okay? Dia beriman langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okay. Kemudian tidak lama kabar ini sampai kepada Ummu Anmar, ya kan? Dan para penguasanya, yakni pembesar yang menguasainya. Dia orang lemah, orang miskin. Khabbab ibn al-Arat. Ummu Anmar dengan hal itu akhirnya fastasyata ghadaban. Dia marah luar biasa. Dia ajak saudaranya, namanya Siba'. Ya, untuk menghampiri si Khabbab ibn al-Arat ini. Di dalam perjalanan ketemulah mereka dengan beberapa pemuda dari Bani Mudhar dan Bani yang lain, yang akhirnya ikutlah berjalan bersama mereka menghampiri Khabbab di tempat kerjanya ini, di labnya, tempat bikin besi. Ketika mereka menghampirinya, ternyata Khabbab sedang bikin besi. Bikin besi kan pakai api yang sangat panas itu loh, sampai nyala, ya kan? Ditanya mereka, "Ya Khabbab, yaquluna annaka qad tabi'ta Ghulam ibn Hashim." Wahai Khabbab, mereka berkata bahwasanya engkau telah ikut bocah dari Bani Hashim itu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sabat, apakah kau bersabak? Sabak di sini maknanya murtad.
kaum musyrikin dulu mengatakan bahwa mereka yang masuk Islam ini soba'ah, murtad. Yani murtad dari agama mereka, agama tradisional mereka, mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan tenang Khabbab bin al-Arab menjawabnya, sesungguhnya ana ma soba'at, aku tidaklah murtad. Aku hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku beriman bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasuluh, Abdullahi wa rasuluh. Wa nabadhtu asnamakum wa alihatakum. Dan aku pun menafikan berhala-berhala kalian dan tuhan-tuhan kalian. Dengan tenang Khabbab menjawab demikian. Ya ia marah, akhirnya dhallu yu'azzibunahu, dipukulin, disiksa. Ummu Anmar mengambil besi yang sedang menyala. Syuh, besi lagi nyala nih, ditempelin di kepalanya Khabbab, disiksa, disetrika itu. Tapi dia bertahan dan tak mau teriak. Karena apa? Karena hanya akan membuatnya disiksa lebih parah lagi. Dia bertahan. Akhirnya nih Ummu Anmar di riwayat lain dikatakan nggak lama setelah itu dia terkena penyakit, penyakit yang parah, yang aneh, yang membuat dia melolong-lolong seperti anjing. Dan pengobatannya pada masa itu nggak ada cara lain kecuali harus ditempelin besi panas kepalanya. Nah, lihat. Terus mereka menyiksa Khabbab bin al-Arad radhiyallahu anhu sehingga mereka menaruhnya di atas perapian yang sedang menyala. Ditaruhnya di atas perapian itu dan diinjaknya dadanya. Sehingga tidaklah mematikan api itu kecuali air yang mengalir dari dagingnya yang terpanggang tersebut. Dan dia pun akhirnya tak sadarkan diri karena banyaknya darah yang tertumpah karena sakit yang luar biasa. Nah, Khabbab berkata kepada Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, Bilal dulu disiksa, lahu man yamna'uh, dia punya seseorang yang membelanya, yang menyelamatkannya, aku. Tak ada yang mematikan api itu kecuali air yang mengalir dari punggungku yang dipanggang. Aku lebih berhak atas tempat itu, ya. Faham? Radhiyallahu anhu akhirnya ketika dijenguki oleh Ges, masa Qais radhiyallahu, di riwayat Imam Bukhari juga, kita ketika menjenguk Khabbab lagi sakit gitu, dan dia berkata, demi Allah, laula an yanhana Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena Rasul melarang kita untuk berdoa minta kematian, aku akan meminta kematian. Saking sakitnya tuh hari, tapi nggak boleh minta kematian, kata Rasul sallallahu. Yang kayak begini masih dibilang kalian ini terburu-buru. Satu hari masih riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga, Khabbab datang menghampiri Rasulullah SAW, kan mutawassid burdah lahu, Rasul sedang selonjoran di atas burdahnya itu, digelar terus selonjoran dekat Ka'bah. Khabbab pun datang kepada Rasul SAW mengeluhkan kondisinya dan kondisi kaum muslimin, dan dia berkata, ya Rasulullah, ala tastansir lana atau ala tad'u lana. Ya Rasulullah, kenapa tak kau minta pertolongan untuk kita? Kenapa tak kau berdoa saja kepada Allah agar langsung datangkan pertolongan pada kita? Rasul digituin, fajalas, dia duduk muhmarran wajhu, mukanya memerah marah. Dan dia berkata, qad kana man kana qablakum yu'ta rajulun thumma yuhfaru lahu. Bisa dulu, zaman dahulu, yakni orang-orang yang beriman sebelum kalian didatangi oleh kaumnya, kemudian digalilah tanah, ditanam setengah badannya, kemudian dibelah dua hidup-hidup, yudha ala ra'sihi, ala mifraq ra'sihi biminsyar, thumma yushaqqu nisfain, dibelah dua hidup-hidup hanya karena mereka beriman. Wala yasrifuhu dzalika an dini, itu tidak membuat mereka meninggalkan agama mereka sedikit pun. Kemudian didatangkan mereka juga, kemudian yu'ta bi amsyatil hadid, didatangkan sisir-sisir besi yang akhirnya memisahkan antara daging dan tulang mereka, dikelet hidup-hidup, memisahkan daging dan tulang mereka hidup-hidup nih, hanya karena mereka beriman kepada Allah. Itu tidak membuat mereka meninggalkan agama mereka. Wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amra hatta yasira ar-raqib
San'a ila Hadramut la yakhafu illallah wa dhi'ba ala ghanami. Demi Allah, Allah akan sempurnakan perkara ini. Yani Allah akan jayakan agama ini. Maknanya demikian. Sehingga nanti seorang pejalan kaki tidaklah dia memiliki kekhawatiran lagi yang berjalan dari Hadramut sampai Son'a atau Son'a sampai Hadramut. Tidaklah dia takut apa-apa lagi kecuali hanya Allah dan serigala-serigala atas kambing-kambingnya. Maknanya ini daerah yang rawan kriminalitas katakan. Namun ketika Islam menang dan berjaya, kriminalitas benar-benar tiada. Sehingga seseorang berjalan sendiri dari Son'a ke Hadramut, dia nggak takut lagi apa-apa. Kecuali kepada Allah dan kecuali kepada serigala yang mengancam para kambingnya. Ya, walakinnakum tastajilun. Tapi kalian yang terburu-buru maunya langsung menang. Kata Rasul SAW kepada Khabbab yang ujiannya udah sampai segitunya tuh. Masih dibilang kalian nih buru-buru. Masih dibilang kalian ini kurang sabar. Lihat, apalagi kita yang udah disiksa segitunya dan akhirnya minta pertolongan sama Rasul, masih dibilang kalian ini buru-buru. Lihat, Khabbab bin al-Ard fi awakhir hayati radhiyallahu anhu, di akhir-akhir hidupnya Khabbab bin al-Ard, akhirnya Allah berikan padanya apa-apa yang lam yakun yahlam bihi, yang dia dulu ngimpiin aja nggak berani. Kenapa? Miskin dulu, tapi di akhir hidupnya malah kaya, luar biasa. Dia punya zahab, dia punya fiddah, dia punya emas, dia punya perak, dan dia taruh dan kemudian dia infakkan hartanya ini dengan cara yang sangat aneh. Wallah, nggak ada yang segininya. Di mana dinar-dinar dan dirham-dirhamnya dia taruh di satu tempat di dekat rumahnya, di rumahnya pokoknya. Dia taruh di satu tempat dinar-dinar dan dirham-dirhamnya, uang-uangnya. Yang tempat ini diketahui oleh orang-orang yang membutuhkan dan datang meminta-minta. Kalau mereka datang butuh sesuatu, butuh fulus, ambil sendiri tanpa izin. Ya Allah, ada nggak orang infak segitu? Hah? Ente mau nggak taruh dompet? Taruh dompet. Ini yang mau butuh fulus, ambil aja dari dompet. Ada nggak? Kalau nggak taruh ATM ya, no rekening, nanti yang butuh siapa gesek aja deh udah. Sampai begitu infaknya tuh, nggak nanggung-nanggung orang dulu. Tapi setelah itu juga dia masih khawatir, aku takut hartaku membawaku ke neraka. Setelah infaknya yang sedemikian rupa, dia masih khawatir akan hartanya. Setelah pengorbanan yang sedemikian rupa, dia masih khawatir Allah akan menyiksanya. Khabbab bin al-Ard radhiyallahu anhu.